Berburu jangkrik. Gak tahu kapan awalnya aku jadi keranjingan judi jangkrik. Tahu kan jangkrik? Ia sejenis serangga yang suka disimpan di bumbang bambu dan kalau bunyi bikin kuping jadi pening karena suaranya yang berisik. Nah, aku dulu saking hobinya dengan apa yang namanya taruhan judi jangkrik. Biarpun harganya cukup mahal, kadang aku beli serangga yang satu ini. Kalau sekitaran, aku taksir bakal menang di area adu. Selain seru, adrenalis pun ikut terpacu apabila menyaksikan binatang ini bertarung. Dan tak jarang mereka bertarung hingga mati, apalagi jika si empunya yang mempunyai jangkrik menang. Senengnya gak ketulungan, serasa gak ada lawan, juga bikin kantong jadi tebal karena menang taruhan. Pada suatu hari, kawanku sesama penggemar adu jangkrik punya ide. Kata dia, daripada kita beli mahal-mahal, mending kita cari aja sendiri tuh jangkrik. Malahan kata dia tahu tempat di mana lokasi hunting jangkrik-jangkrik yang super. Akhirnya aku pun tergiung dengan ajakan kawanku yang satu ini. Singkat cerita, pada satu malam kami berempat memutuskan rencana untuk mencari jangkrik ini. Setelah berkumpul dan menyiapkan segala keperluan di lapangan seperti lampu senter untuk penerangan, pisau belati, sekantung tas dengan bambu kletek untuk menyimpan hasil tangkapan, dan tak lupa menu wajib termos kecil berisi cairan kopi panas dan beberapa bungkus rokok. Kawanku yang cukup berpengalaman di bidang ini juga tak lupa berpesan agar nanti di lapangan jangan sampai mati rokok. Artinya selama berburu bara, api rokok harus tetap menyala. Menurutnya itu syarat saja agar makhluk halus tidak mengganggu karena melihat bara api rokok tersebut. Entah benar atau tidak, kami pun berangkat pukul 10 malam dengan mantap ke lokasi yang dituju. Tidak sampai 20 menit kami tiba di lokasi. Setelah menitipkan kendaraan ke rumah penduduk terdekat, mulailah kami melakukan perburuan ini. Area lokasi merupakan sebuah tanah lapang yang sangat luas, yang terbentang sejumlah mata memandang. Namun malam itu, tanpa kami menyalakan lampu senter pun jalan setapak dan pemantang sawah kering sudah terlihat. Cukup terang. Entah sudah beberapa jauh kami berjalan kala itu. Seingatku ketika itu kami berada pada sepetak sawah kering. Cuma ada yang aneh. Masa di tengah sawah ada sebuah pohon berdiri tegak dengan gundukan tanah berbentuk melingkar. Menurut kawanku itu kalau kata orang Serang sih disebutnya gegumuk. Tapi soal kenapa dibiarkan gak ditebang, kawanku sendiri juga gak tahu. Kala itu aku tak begitu menghiraukan soal keberadaan pohon itu, karena suara binatang jangkrik yang sedari tadi kami cari di tempat itu terdengar banyak sekali berkerik saling bersahutan, seakan seperti menemukan harta karun. Satu persatu jangkrik berhasil aku tangkap, dan tak berselang lama sudah lebih dari 15 ekor berhasil aku tangkap. Ketika aku sedang asik berburu jangkrik, tiba-tiba si Jarot kawanku berkata, "Roy, kamu jangan lihat ke samping ya." "Memangnya kenapa, Rod?" tanyaku penasaran. Pokoknya jangan deh," jawab si Jarot sambil menggelengkan kepalanya. Namun karena penasaran, aku jadi pengen nengok, dan ketika ku tengok, astaga, seremnya minta ampun. Sosok pocong bungkuk tanpa jelas banget di hadapanku. Sosok itu kayak gak bisa berdiri tegak, melainkan seperti angka 7 atau seperti posisi ruku kalau orang lagi sholat. Jaraknya sekitar 3 meteran di sampingku. Kain kapan yang dikenakan nampak kumel kecoklat-coklatan.
Kala itu, dua kawanku yang lagi belum menyadari kalau kami kedatangan tamu karena mereka berdua sedang asik mengorek-ngorek lubang jangkrik. Berhubung kami berempat, jadi aku diam aja setelah dikasih tahu kawanku itu. Tapi akhirnya kedua kawanku yang lain juga aku kasih tahu. Soalnya kehadiran makhluk itu. Hampir saja salah satu kawanku itu mau kabur. Kalau gak keburu aku tarik bajunya, masalahnya kalau lari satu bisa-bisa semua ikut lari. Dan kalau udah gitu malah jadi repot pastinya. Akhirnya kami berempat berpura-pura tidak melihat makhluk itu. Kami pun terus melakukan pencarian ke petak sawah itu. Cukup aneh, semakin larut makin banyak jangkriknya seperti gak habis-habis. Saat aku meneruskan pencarian jangkrik, sesekali aku melirik keberadaan pocong bungkuk itu. Ada yang aneh, tapi juga lucu. Kenapa begitu? Makhluk itu memang gak beranjak pergi, tapi juga gak menghampiri kami. Pocongnya bungkuk. Itu tetap saja dengan posisi di samping kiri kami. Tapi kalau kami berjalan ke arah depan, dia ikut bergeser melayang ke depan. Dan kalau kami mundur lagi ke belakang, dia juga ikut bergeser ke arah belakang. Jadi malam itu dia tetap sejajar dengan posisi kami kala itu. Dan beruntungnya kalau kami menjauh dia gak maju apalagi menghampiri. Waduh, kalau sampai dia menghampiri kayaknya jadi juga kami kabur kocar-kacir. Tapi tidak demikian, makhluk itu seakan-akan menjaga jarak dengan kami. Pertama kali berburu, kami dapat banyak banget jangkrik malam itu. Kira-kira ada lebih dari 40 ekor. Setelah terasa cukup karena bambu kretek juga udah terisi penuh semua. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang. Namun si Jarot kawanku yang satu ini yang pertama lihat makhluk itu agak brengsek. Dia memaksa untuk menyortir dulu hasil tangkapan di tempat itu juga. Udah tahu ada pocong, kenapa gak nanti aja di rumah? Tapi akhirnya kami bertiga yang mengalah. Dia sortir sendiri hasil tangkapannya itu. Sementara pocong bungkuk itu jaraknya sudah cukup jauh, sekitar lebih 20 meter. Namun masih tetap terlihat walau samar-samar. Setibanya di rumah setelah melihat hasil tangkapan, aku cukup kecewa juga. Masa cuma 10 ekor aja yang disisain dari hasil nangkap tadi, sementara sisanya dibuang lagi di lokasi tadi saat sewaktu menyortirnya. Tapi ya sudahlah, yang 10 ekor ini pun memang betul-betul super dan besar-besar. Dari bentuk kepala dan perutnya, terlebih taring dan kakinya juga bagus. Singkat cerita, ke-10 jangkrik hasil sortiran itu setelah seminggu kita rawat, akhirnya siap diturunkan ke area. Mungkin di sini akan terasa lebay karena memang betul-betul luar biasa ini jangkrik hasil tangkapan. Gak sia-sia biar kata di Mandarin pocong saat dapetinnya, tapi hampir dari satu ekornya bisa memenangkan pertarungan sampai 3 kali berturut-turut. Kala itu di area tarungan jangkrik, kami berempat kebanjiran duit karena memang taruhan. Tapi di sini ada yang bikin aku kapok dan gak mau lagi hunting jangkrik. Ternyata penjumpaanku dengan pocong bungkuk tersebut gak berakhir sampai malam itu saja. Pada suatu malam ketika aku sedang tidur, tiba-tiba aku mendengar suara krik-krik seperti suara jangkrik yang udah tua. Suara jangkrik yang tua biasanya udah gak nyaring lagi, tapi bantat karena sayapnya biasa udah rusak dan sobek. Awalnya aku gak peduliin, tapi lama-lama kepikiran. Kok suara jangkrikku begitu, perasaan aku gak punya jangkrik yang sayapnya udah rusak.